Terus gimana? Nah, Tapi Bianca tahu dia Kristen waktu itu. Belum tahu sih. Oh, belum tahu. Belum Belum ngaku. tahu. Belum Ngakunya apa deh? Belum ngaku. belum pernah Enggak ya sih. ngomong-ngomongan masalah agama belum Oh, belum ada ke situ belum kan. Iya. Terus Ya, berapa tahunya- lama tuh? Enggak ada setahun tuh. Hmm? Setahun jalanin lah. Setahun jalanin ya habis itu Masa setahun jalanin nggak tahu agamanya apa? iya belum. Lama-lama tahu kok. Lama-lama tahu. Lama-lama tahu ngejalanin kan kita juga tahu. Terus waktu tahu Terus gimana? aku dekat sama orang tuanya. Bukan. Oh, bukan. Inggris. Alhamdulillah. Kita kedatangan dua orang pasangan muda nih ya, Joe dan Bianca. Ini yang mualaf yang mana? Saya sendiri. Joe yang mualaf. Oh. Kapan mualafnya? Kalau mualaf itu di tahun 2020. 2020. Oke, berarti ini jalan 2 tahun ya. Tahun kedua nih berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu itu ada yang ngerayu gitu? Enggak? Enggak Oh, sih, jadi- enggak ada yang Dia ngerayu. ngerayu enggak? Enggak ngerayu. Dia maksa nggak suruh mualaf? Enggak. Bener. Enggak, ini enggak ada. Nggak boleh unsur maksa, Oh, Pak. nggak maksa. Iya. Berarti Kemauan sendiri. kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Jadi mualafnya karena nikah. Karena nikah. Oke, nggak apa-apa. Memang nikah itu juga salah satu jalan untuk orang mualaf ya. Nggak masalah. Nah, kita pengen denger ya cerita daripada Joe dan Bianca nih yang mungkin yang katanya seru nih katanya nih ya. Benar nih? Seru. Oh, Enggak ya. Oke, berarti Joe nanti cerita sedikit ya. Panjang juga nggak apa-apa. Ceritanya gimana bisa kenal si panggilannya Bianca, bener? Iya. Asli mana sih? Aku Papa Madura. Papa Madura, ibu Betawi. Betawi. Bianca sih. Bianca tuh nama apa sih? Nama Spanyol bukan? Dari Bianca. kata Nama apa? ya? Belanda ya? Kalau nggak Belanda. salah. Belanda. Iya. Berarti ada darah Belanda gitu. Nggak ada. Cuma Papa nyari di buku besar aja. Oh, gitu. Oke. Dulu ceritanya gimana bisa ketemu Bianca? Jo. Jadi pertama kali ketemu dia itu waktu kita ada syuting tuh. Syuting. Syuting YouTube. Syuting YouTube. Syuting YouTube. Film, Oh. film kebetulan ada film festival Heeh. buat ya film-film apa inspirasi gitu. Hmm. Nah kebetulan ya saya kayak ada daya tarik gitu loh kok. Jadi cinlok dong berarti dong. Ya bisa. Iya, bisa. Oh, ini sama-sama di lokasi syuting. Kasih syuting. Oh, berarti cinlok ini mah ya. terus gimana? Tapi waktu itu Joe masih agama apa? Kalau saya tuh agama tuh waktu itu masih Protestan. Protestan. Iya. Protestan gerejanya apa? Metodis Metodis. Di Jakarta? di Medan. waktu Oh, di itu. Medan. Oh, asli Medan. Asli Medan kok. Batak. Batak. Horas, Bang. Oh, iya, iya. Gerejanya waktu ketemunya di Jakarta. Ketemu di Jakarta. Asli Medan. Asli Medan. Gerejanya Metodis. Waktu di Jakarta gerejanya apa? Enggak gereja. Gak gereja pasti. Gereja. Tahuan. Sampai berapa tahun tuh nggak ke gereja? Ya, hampir 2 tahun tuh. Oh, baru 2 tahun. Kenapa? Udah nggak percaya pendeta atau gimana? Bukan bukan Di gak hati percaya lah, begitu di kan. hati. Nggak habis Yang kenapa? namanya kalau kita ibadah kan tergantung dari niat kan gitu. Oh, Ya gitu. sampai waktu itu belum ada ya begitu belum pernah masuk gitu. Marganya apa marganya? Marganya Situmeang. Situ Mean. Terus waktu ketemu Bianca gimana? Naksir. Iya naksir kayak ada dari. Jo yang naksir Bianca apa Bianca naksir Jo? Ayo. Cuma pertama kali ketemu kita tatapan itu kan Tatapan pertama tiba-tiba gitu. kita jadi pemain ya. Pemain. Jadi dia jadi cowoknya, aku jadi ceweknya. Oh, gitu. Kita jadi pasangan gitu. Oh. Begitu baru ketemu dia bilang, Bianca, I love you. Nah. Pertama kali ketemu Wih, dia udah ngomong I love you. Oh, gitu kan. mantap. Jadi langsung tembak gitu ya? Langsung nembak. Set modal apa tuh nembak? Enggak, Modal nekat. aku anggapnya fans aja gitu. Woi. Dia ngefans dulu kesian aman. Terus gimana? Nah. Tapi Bianca tahu dia Kristen waktu itu. Belum tahu sih. Oh, belum tahu. Belum Belum tahu. ngaku. Belum Ngakunya apa deh? Belum ngaku. Belum pernah Enggak ya sih. ngomong-ngomongan masalah agama belum Oh, ada ke situ belum. kan. Iya. Terus Ya, berapa tahunya. lama tuh? Enggak ada setahun tuh. Hmm? Setahun jalanin lah. Setahun Hmm. jalanin ya habis itu Masa setahun jalanin nggak tahu agamanya apa? iya belum. Lama-lama tahu kok. Lama-lama tahu. Lama-lama tahu ngejalanin kan kita juga tahu. Terus waktu tahu Terus gimana? aku deket sama orang tuanya dia, tapi teleponan aja, video call. Oh gitu. Iya, Berarti video tahu call. dia dari keluarga Kristen. Tahu. Terus gimana? Bianca nyuruh dia masuk Islam atau gimana? Enggak ada, kita ngejalanin aja gitu. Jalanin Kita aja. nggak tahu nanti bakalan jodoh atau enggak, Iya. nggak tahu. Yang penting ya Terus akhirnya Joe yang masuk Islam. akhirnya Tadinya aku yang mau masuk ke Kristen. Nah lo gimana sih? Nah lo
Seru nggak? Seru nggak? Gimana tuh ceritanya? di situ Kok bisa mau masuk posisinya Kristen gimana? Aku posisinya di situ aku belum tahu ya. Maksudnya belum banyak belajar juga. Nah, terus begitu nggak lama dia mau ngelamar, pas dia mau ngelamar aku, di situ semua keluarga nolak. Aku pun nggak ngerti kenapa mereka nolak dia gitu kan. Terus Akhirnya nggak lama aku dibawa ke mualaf. nggak, tunggu sebentar ya. Waktu pengen masuk Kristen itu ada yang mempengaruhi nggak? Ada yang ngajak nggak? Pas aku mau masuk ke Kristen, iya. Itu aku karena saking sayangnya sama mertua, bagi aku apa ya? Uset, nikah apa ya? belum udah saya mertua. Iya. Oh jadi deket sama calon mertua. Iya, calon mertua. Terus calon mertua ngajak masuk Kristen gitu nggak? Iya. Oh, calon mertuanya ngajak masuk Kristen. Iya, bagi aku terus? Ya sama aja. Ternyata enggak. Ternyata aku dikasih tahu semuanya. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu dari teman om aku. Aku diajak ke Mualaf Center namanya. Mualaf Center apa? Mualaf Center Indonesia. Iya, Mualaf Center Indonesia. Terus ternyata dia udah nguasain 5 kitab. Siapa? Omnya itu? Oh, temannya omnya? Temannya omku. Nguasain 5 kitab. Dia nanya kenapa aku mau masuk ke Kristen. Terus? Dia nanya. Bahkan aku nggak bisa jawab kenapa aku mau masuk ke Kristen. Gitu. Ya lagian siapa yang suruh masuk Kristen ya? Iya, aku nggak bisa jawab. Sampai dia bilang kalau kamu tahu alasannya kenapa kamu mau masuk ke Kristen, saya sama keluarga bakalan masuk juga. Gitu. Dia sampai bilang kayak gitu. Dong. Terus? Sampai aku nggak bisa jawab apa-apa juga di situ kan. Akhirnya dia kasih tahu semua pasal sekian itu di Bible lama, di Bible baru itu semua dia hafal. Dia kasih tahu ayat-ayatnya. Namanya semua. siapa tuh? Temannya Om itu namanya siapa? Pak Yunan. Nanti saya minta nomor teleponnya ya. Boleh. Ada, masih ada. Kalau nggak ada tanya Omnya. Nanti aku tanya. Ya bener ya, saya pengen kenalan nanti ya sama teman Om itu ya, Pak Yunan ya. Siap. Nah, terus setelah dibawa ke MCI, udah dikasih tahu sama Om Yunan, nggak jadi masuk Kristen. Di situ aku mikir kan, gimana kalau dijelasin ya? Ayo. Terus gimana dong? Iya. Kenapa? Gimana? Iya, baru dikasih tahu. Oh ternyata begini. Dijelasin semuanya kan. Ya, aku ngeliat juga. Nih dijelasin apa gimana nih? Ya, setelah dijelasin baru sadar gitu. Iya, baru sadar. Terus nggak jadi masuk Kristen. Nggak jadi. Terus habis nggak jadi masuk Kristen, maksa si Joe untuk masuk Islam nggak? Enggak. Jadi aku sempat kayak 1 bulan dia habis ngelamar ditolak sama keluarga aku. Aku handphone, terus semuanya segala macam itu aku di lock. Jadi diblokir semua. Sama siapa? Sama om aku. Oh, terus? Itu semua diblokir. Terus diambil juga handphoneku, aku nggak boleh ngubungin siapapun, apalagi ngubungin dia sama keluarganya. Udah nggak boleh kan. Terus? Udah. Terus nggak taunya pas selama sebulan tiba-tiba aku nggak ada kontak nih sama dia. Datang dia tiba-tiba ke rumah. Ngapain? Minta galon? Enggak minta galon. Enggak minta galon. Minta galon kayak ngisi ulang depot. Siapa tahu ya. Terus? Itu anehnya pas aku baru banget pulang dari tempat Mualaf Center dia datang. Oh gitu. Iya. Nunggu tukang bakso ya kalau nggak salah ya, dia berjam-jam katanya. Apa? Iya, dia tiba-tiba bilang mau mualaf sama papa. Dia gitu? bilang iya. Datang ke rumah bilang sama papanya Bianca maksudnya. Iya. Langsung bilang tiba-tiba dia mau mualaf. Syahadat gitu. Syahadat. Nah, itu mau sendiri. Nggak dirayu sama dia. Enggak. Oh enggak. Tapi tunggu. Udah gak ada kontekan sama sekali selama sebulan. Tadi saya dengar kok keluarganya ngelamar. Ya, udah ngelamar itu keluarganya. Udah ngelamar, posisinya udah ngelamar, ditolak. Ditolak sama keluarganya Bianca. Sama keluarga aku. Jadi waktu ngelamar tuh yang datang siapa? Nah, jadi gini kok. Setelah setahun ada hubungan nih, ya pacaran. Jadi saya berniat, udah daripada lama-lama pacaran, ujung-ujungnya kagak jadi kan gitu. Ya aku maksud untuk ngelamar dia, ya, nikah. Terus? Nah, ketika mau nikah, otomatis aku ngundang orang tua dong, datang ke Jakarta dari Medan. Nah, dengar dari situ, ya orang tua langsung ke Medan, langsung ke Jakarta maksudnya, langsung ke Jakarta.
nemuin keluarganya. Terus Nah, di mau situ ngelamar gitu. Mau ngelamar. Hmm. Nah, ketika hari H mau melamar, nah baru tuh saya juga baru tahu kan ya, yang namanya beda agama kan gitu, menikahi perempuan Muslim dan Kristen itu nggak bisa kan gitu, ditolak dong. Yeah. Nah, ketika ditolak, wah, saya ngerasa cemas, orang tua juga cemas kan gitu. Ya mau nggak mau balik dong. Nah, ketika balik ya kecewa semuanya, kecewa. Termasuk Jo kecewa dong. Apalagi saya. Apalagi saya. Oh ini ya, ini ya gini. Jangan goyang. Apanya jangan goyang? Jangan goyang, kalau goyang. Oh kalau goyang jadi duit. Iya. Terus. Nah, ketika saya balikin ke Medan, saya berniat untuk memutuskan ya mualaf dah. Oh gitu. Mualaf, saya nunggu tuh, kalau nggak salah malam waktu itu nunggu. Saya ke rumahnya nggak ada orang di rumah kan gitu. Oh itu posisi di Jakarta berarti? Masih di Jakarta. Nah, ketika aku nunggu seberapa jam, balik. Nah mereka balik, saya langsung masuk ke rumah, minta sama papa. Pak, aku mau mualaf. Ke papanya Bianca maksudnya. Aku pun sampai nyangkanya dia tuh udah pulang ke Medan sama ibunya. Gak tahu dia masih di Jakarta mempertahankan cintanya mungkin ya. Terus tunggu sebentar. Tiba-tiba di Jakarta dia. Tunggu sebentar. Waktu keluarganya Jo datang ke keluarganya Bianca ngelamar, keluarganya Bianca menolak. Iya, ya bisa nolaknya dibilang secara halus atau gimana? Dibilang cinta tak direstui itu ya. Jadi sama-sama keras. Jadi keluarganya dia keras untuk aku masuk ke Kristen, keluarga aku keras untuk dia masuk ke Islam. Oh gitu. Nego ya, gitu. Bukan nego, negosiasi gitu nego kan barang. Gak bisa gitu. Ini bukan nego kan gitu. Oke. Itu salah satu agama. Iya. Tapi waktu pas ditolak lamarannya, orang tuanya Jo memperbolehkan Jo untuk masuk Islam nggak? Enggak. Oh enggak. Namanya keras, sama-sama keras kan gitu. Sama-sama keras Jadi, dua-duanya. Kamu nggak boleh gini ya. Kalau enggak, jangan kamu anggap aku sebagai mama kamu kan yang gitu. Enggak, tapi waktu orang tuanya datang lamar itu apa nggak tahu kalau Bianca itu Muslim? Tahu. Nggak bisa nikah dengan orang agama lain. Nah, kalau masalah itu belum tahu kok. Orang tuanya Jo nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Tapi kalau dia Muslim, orang tua tahu kalau dia Muslim. Oh, dia pikir boleh gitu Ya. kalau Muslim sama Kristen nikah gitu. Oh. Iya, oke, dia oke. pikir bisa Kristen sama Islam itu Boleh nikah. katanya ada dulu yang kadang seperti ada itu. juga orang yang mau kok. Iya, ada yang kayak Beda gitu agama juga. ya nggak apa-apa gitu. Karena kan gak enak juga kan kalau untuk Sebenarnya kalau secara hukum Islam, secara hukum Kristen, kalau belajar Bible nih, sama belajar tafsir Bible, nggak boleh. Di Islam juga kalau belajar Quran dan belajar tafsirnya juga nggak boleh. Hukum negara juga nggak boleh. Jadi hukum negara nggak boleh, hukum agama nggak boleh. Iya benar. Nah, terus tapi alhamdulillah akhirnya jadi juga gitu ya. juga. Iya. Nggak lari dari genggaman gitu ya. Nggak dari genggaman. Gitu, pas sehabis mualafnya dia loh yang bikin ini greget. Iya, benar. Jadi Semua. gimana ceritanya? Waktu Pas kamu baru banget mualaf Nah, gimana? sama Pak Yunan. yang namanya untuk memasuki agama baru kan gitu Iya, loh. Kita iya. kan masih awam kan Iya. gitu. Nah, ketika aku mulai mengucapkan tuh 2 kalimat syahadat ya. Nah, ketika itu ya aku mikirnya kok beda gitu, kayak ada yang beda gitu. Bedanya gimana? Nah, bedanya itu kayak ngerasa gimana ya kok ya kalau kita baru lahir tuh. Kita kan nggak tahu apa-apa dong. Baru lahir apa lahir baru? Lahir baru ibaratnya. Kalau di gereja kan ngomongin lahir baru ya. Nah, ketika itu Terus? wah bimbang dong antara mau ngikutin, mau nerusin atau mau kembali lagi kan gitu. Nah, kata udah lama gak gereja, kamu bisa mikir iya gitu? benar. Udah lama gereja. Ya. Kan kita nggak tahu kok yang namanya agama baru kan gitu. Ya, saya sih fokusnya dulu ya hanya ke Yesus kan gitu. Terus? Jadi berdoa di gereja, cuman itu doang yang tahunya ya jemaat-jemaat biasa kan gitu. Nah, ketika aku mau masuk nih di Muslim nih, di Islam, nah, aku bersyahadat, ya aku mau mulai kayak ngerasa ringan, semua beban ini ringan, satu kayak ada yang keluar gitu ya. Aku nggak tahu sih entah apa, Iya, dia mungkin bilang kayak ada yang keluar katanya. Enteng gitu rasanya. Iya, enteng satu lagi kayak kita
kok ada yang kayak ngawasin gitu. Aku pertama syahadat itu iya ada dari opungnya katanya tahu. ngerasa kayak ya percaya nggak percaya sih kayak ada yang apa namanya yang jaga gitu. Ya. Masya Allah. Terus, tapi waktu itu Dari gimana? turunannya Bang. Dari setelah bersyahadat, terus berapa lama terus menikah? Besoknya langsung menikah gitu atau gimana? Iya, gila langsung nikah kan? Iya. Setelah bersyahadat, besoknya langsung nikah. Yang mensyahadatkan tadi yang Pak Yunan itu? Pak Yunan. Oh iya. Di rumah atau di masjid? Di rumah. Di rumah. Oh, di Kebetulan rumah. kemarin kan Di rumah Eyang ya. ya adanya wabah ya kok ya. Wabah Covid dong. Yang pandemi ya. Pandemi. Nah, jadi itu nikahnya kan tahun berapa tuh? maksimal 10 orang kok. Iya. Nah, Bulan maksimal. apa nikahnya? Bulan Kemarin. Agustus Agustus 2020 ya? 2020. Oh iya, itu baru-barunya pandemi ya. Nah, itu nggak Terus? boleh di gedung-gedung kan gitu, nggak boleh Hmm. ini ada perencanaan. Nah, akhirnya kita memutuskan nikah di rumah. Nah, terus waktu nikah orang tuanya tahu nggak? Belum tahu itu. Waduh. Jadi Belum nggak direstui tahu. sama orang tuanya? Nah, karena gara-gara itu kendalanya gara-gara nggak direstui kemarin. Terus? Akhirnya kita nikah itu tanpa sepengetahuan orang tua saya gitu. Nah, taunya itu setelah berapa bulan gitu baru ya aku memutuskan untuk mualaf gitu untuk muslim. Wah kaget dong kan gitu, yang nama orang tua pasti kecewa dong kan gitu. Apalagi saya itu ya anak pertama lah bisa dibilang gitu. Penerus marga. Udah Batak, anak pertama, cowok lagi ya. Waduh. Terus? Nah, ya yang namanya agama kan kita nggak bisa main-main kok kan gitu. Ya aku memutuskan ya inilah agamaku yang baru. Mau nggak mau harus dijalani, ya memang harus dijalani kan gitu. Itu selama berapa bulan entah kenapa mikirnya itu kayak bimbang gitu loh. Kenapa bimbang? Bimbangnya aduh gimana ya, kok kayak ngerasa berat gitu, berat banget. Terus? Nah waktu itu balik dong ke Medan. Nah di situ udah ada anak pertama lah kok. Oh gitu, udah punya anak. Itu berarti tahun 2021. Masuk 2021. Terus? Udah baru tuh saya telepon mama. Mana aku udah punya anak satu bilang kayak gitu. Nah baru itu komunikasi ya agak-agak lancar gitu kok. Yang tadinya udah nggak dianggap, ya sekarang ya alhamdulillah kok udah ada komunikasi. Iya. Terus? Nah di situ aku ngerasa kayak udah balik lagi, pengen balik kan gitu. Cuman aku mikirnya gak enak gitu loh. Yang namanya agama nggak bisa dipermainkan gitu. Nah, aku memutuskan ya balik ke Medan. Setelah itu aku nggak pernah ke masjid, ya kayak sama kayak agama yang dulu. Oh gitu. Nggak pernah ke gereja. Jadi setelah mualaf nggak sholat? Belum. Nggak sholat? Belum. Oke. Nggak belajar waktu itu? Belajar sih masih belajar sendiri gitu kok. Oh, belum ngerasain ininya loh, belum nggak bimbing. Nggak, maksudnya Pak Yunan nggak bimbing, nggak ngajarin gitu. Dia lagi sibuk di penjara. Ngajar orang-orang. Pak Yunannya ngajar orang di penjara. Iya. Oh, saya kirain Pak Yunan di penjara. Bukan. Dia ngajar orang di penjara. Oh, Pak Yunan ngajar apa? Ngajar agama? Ngajar agama. Untuk narapidana maksudnya? Iya, narapidana. Di penjara? Iya. Oh gitu. Waduh. Jadi hampir semua malah itu jadi mualaf. Di penjara mana? Di penjara mana? Di mana ya kemarin tuh katanya? Kamu tahu nggak sih? Belum tahu. Nggak tahu ya? Belum. Tunggu Aku sebentar. lupa namanya. Oke. Penjaranya di ujung. Mundur sebentar ya. Waktu Joe ngasih tahu ibunya bahwa Joe akhirnya mualaf, kemudian menikah, itu reaksi orang tua kan nggak terima. Nggak terima, benar. Terus gimana tindakan orang tuanya? Apa dibiarin aja atau nggak diaku anak atau gimana? Ya pasti. Nggak diakuin anak. Saudara yang di Jakarta pun udah nggak nganggep dia. Dia udah nggak punya tempat tinggal, pekerjaan hilang. Jadi diusir? Bener-bener diusir, pekerjaan pun hilang. Nah pekerjaan dia juga itu orang Medan, orang Kristen semua. Sama kayak aku gini. Oh. Ya aku kan namanya perantau kan gitu, yang masih meraba dong gitu. Di mana tempat tinggal, di mana kerjaan kan saya sendiri yang tergantung gitu kan. Iya. Nah sama seperti gitu ujung-ujungnya. Oh. Jadi nggak dianggap, ya kayak dibuang gitu. Oh, jadi dari lingkungan keluarga dibuang, dari lingkungan kerja karena ini saudaranya semuanya keluarga, akhirnya juga dibuang. Iya, pekerjaannya pun dari keluarga itu dibuang. Terus jadi kerja apa? Nganggur langsung. Nah saat itu juga begitu semuanya ngusir dia,
Iya ya, Hmm. malamnya dia langsung dapat kerjaan dan tempat tinggal. Oh, aduh, Masya Allah banget. Kerja apa di film juga? Enggak, waktu itu masih produksi minuman kok. Oke. Tapi alhamdulillah ya Iya, udah dapat kerja lagi. kerjaan, Terus dapat. jadi sampai sekarang ini hubungan Joe dengan keluarga gimana? Ya alhamdulillah udah komunikasi. Udah. Bahkan jadi cucu kesayangan ya. Iya. Oh, aduh. Jadi Masya cucu Allah. kesayangan, jadi mantu kesayangan pun Masya aku. Allah. Alhamdulillah. Jadi Iya. ibunya Joe sudah menerima Joe. Udah menerima. Ya, oke, alhamdulillah. Ya, kalau Bapak Bapak sudah juga. menerima. Oke, tapi keluarga besar sih sebenarnya nggak pengaruh, yang Ya penting itu kan belum orang tahu tua kok, kan. itu belum tahu. Oh, Jadi belum masalah tahu. keluarga besar itu belum tahu Ya di semua. Medan. Oke, tapi Cuma yang penting kan orang tuanya tua, Joe ya. ya. Karena kan yang terpenting bagi saya itu orang tua kan. Iya, betul. Yang penting orang tuanya Joe sudah akhirnya menerima. Benar. Anaknya Joe sekarang menjadi cucu kesayangan. Bianca sekarang jadi mantu kesayangan. Iya. Masya Allah. Anak keberapa? Pertama tadi ya? Pertama, Punya saudara berapa? punya saudara itu ada 5 kok. Oh, 5. Oke. Jadi adik-adik juga sama Joe nggak ada masalah. Dari Kalau ayah adik-adik ya? ada 3 lagi dah. Hmm. Ya, 3 lagi. Jadi kita ada 4 bersaudara. Saya anak Oke. paling besar. Hmm. Ya tadinya sih adik-adik saya juga ngapain sih kok bang? Kan kayak gitu. Ayah kan juga punya mantu dari istri pertama. Hmm. Dia juga punya mantu. Ayah Cuma siapa? Ayah Joe? ayahnya Joe. Oke, terus? Dia punya dia nikah yang kedua. Hmm. Iya, jadi Tapi yang pertama udah cerai atau belum? yang pertama udah Udah cerai. 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 Sekarang sama Terus? mamanya Joe Hmm. punya anak 4. Sebelumnya ayahnya Joe itu punya anak Sebelumnya 2. Hmm. Dia udah punya mantu sama keluarga. Oke. Tapi yang ayahnya paling sayang ya aku. Oh, Ditelepon gitu. setiap hari, telepon. Wih, Bahkan pas kita ke Medan ya, Iya, bisa sampai bener-bener. keren dong. Terus sekarang jadi mantu kesayangan nih. saya. Alhamdulillah ya. Jadi kayak apa aja dibeliin gitu ya. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong nih, sekarang Joe udah sholat belum? Udah. Oh, udah. Berapa lama tuh Joe ninggalin sholat? Itu selama 6 bulan belum mau sholat. Hampir 6 bulan. setahun lah. Belum Hampir mau sholat. setahun? Hampir setahun. Lama juga dong. Lama juga. Nah, Terus udah dikodok belum? Hah? Udah dikodok belum tuh sholat Sempat ada cekcok kita, sempat ada cekcok juga kan Iya, ya. Kenapa? Karena Kenapa? dia masih kayak anggapnya hatinya kayak masih ya, aku kayak Kristen kembali gitu. Oh gitu. dia masih labil. Nah, ketika aku mulai Apa? masa sih gini-gini terus kan gitu. Hmm. Kehidupan gini-gini terus. Coba sholat. Bingung juga kan dia mau nyari tahu ke siapa gitu kan pas di posisi itu. Karena kita langsung mandiri ngontrak gitu. Kan waktu itu Bianca udah pernah dibawa ke Mall of Center. Mm. Kenapa nggak bawa dia ke Mall of Center? Kan belum, masih ada bentrok kemarin Bentrokan siapa sama dia? sama mertua. Oh, sama mertua. Oke. Bentrok. Nah, itulah gunanya Mall of Center sebenarnya. Mall of Center itu yang membimbing orang yang baru masuk Islam. Kita nggak kesana-sana sih ya soalnya. Diajarin syariat Islam, diajarin Nah, sholat, waktu itu- diajarin. Waktu itu aku cuma bukan diajarin sih, hanya ngucapin kalimat 2 syahadat doang. Oke. Setelah itu nggak ada diajarin. Oh, Setelah aduh. itu ya aku cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri dia langsung. Apa ini Islam kan gitu? Apa ini Islam? Siapa Saya Yesus cari dia? cari tahu. Siapa Yesus? Nah, Iya, dia Oh, nyari mana tahu ada siapa Yesus. Semua sih? siapa dia? Isa Al-Masih sebenarnya? maksudnya? Isa Al-Masih Iya. ya itu namanya dua nama ini satu orang kan gitu. Iya, betul. Setelah saya cari tahu kan gitu. Mhm. Saya belum memutuskan tuh selama hampir setahun. Mhm. Siapa sih ini? Apa sih Islam Hmm. ini? Aku bilang, aku mikir gitu aja kok. Iya. Nah, aku Terus? cari tahu dan ada sebuah channel yang Mhm. kalau nggak salah Kenapa, Pak? Ustadz apa ya namanya? Yang Ambon itu. Iya, Kain Nama. Oh, kayak nama. Ustaz kayak nama. Yang Ambon. Oh, Ustadz Kain alhamdulillah. Nama. Terus? Aku cari tahu dia yang denger juga ngeliat videonya, Hmm. dia sempet apa namanya belajar untuk mencari pendeta ya, menjadi pendeta. Dia sempat belajar. Singkat cerita itu aku tahu dia itu dua orang yang sama, dua orang nama yang berbeda itu satu orang gitu. Iya. Aku cari tahu dan ternyata kayak nama sendiri. Mhm. Pulang dia dari ini pembelajarannya pulang ke Jakarta ya, Mhm. itu dia langsung Muslim gitu loh. Oh, Wah, iya. saya terharu dong kan Iya, gitu iya. ya. Saya memutuskan, Pak, saya cari tahu kisah-kisah Terus? zaman Nabi Musa. Saya cari tahu apa sih itu. Nah, di situ aku ngebacanya akan ada nabi terakhir. Iya. Nabi terakhir itu yang bernama Ahmad. Iya. Nah, di situ aku berpikir kan,
apa mungkin Hmm. Muhammad kan gitu, Hmm. apa mungkin Nabi itu. Nah, aku coba sholat kok, aku coba sholat. Nah, ketika takbir pertama kali takbir kok, lihat nih, itu muncul sosok Isa Di bayangan, Di bayangan, Jo. Oke. muncul. Di bayangan ya, bukan beneran muncul ya? Bukan, Oh, di keren bayangan. beneran muncul. Ketika Kabur gua kalau beneran muncul. Serem banget. Terus. Nah, ketika takbir dia seperti ini kok. Yang dibayangin siapa tadi? Nggak bisa. Tapi bukan mimpi ya? Bukan mimpi. Oke, bukan mimpi cuman dan bukan nyata gitu. Iya, cuman terbayang aja. Oke. Yang namanya dulu Protestan Iya. kan wajahnya kan gitu, masih sama-sama begitu kan. Iya. Dia datang tuh Oh, Yesus begini. Iya, dia begini. Artinya apa kalau begini? Kurang tahu, mungkin tauhid ya. Tauhid. Tauhid. Ya. Terus? Nah, aku mulai ya pengen nangis, cuman takut malu didengar istri kan. Itu pas lagi sholat sendiri? Iya, lagi sholat sendiri. Terus? Kalau nggak salah dia sampai nggak tidur deh. Aku merhatiin aja dia tuh berapa hari nggak tidur. Dia kayak nyari tahu sendiri. Aku cari tahu di Al-Quran siapa itu Nabi Isa, siapa itu ini. Kayak dipaksa sama dia gitu lah, kayak dipaksa baca Al-Quran. Nah, yang tadinya nggak pernah tahu, nggak mau tahu lah gitu kan. Iya. Alhamdulillah. Disuruh baca sama dia. Itu pertama kali dia nyuruh itu coba baca Ali Imran. 45. Aku baca tuh dia suruh baca itu pokoknya Ali Imran. Dia suruh baca. Ketika aku baca yang ayat kedua. Tapi itu bukan mimpi ya? Bukan mimpi. Itu bukan. Jadi seolah-olah kayak kamu seperti kamu gitu. Dituntun gitu ya? Kayak dituntun. Tapi gitu. bukan sedang mimpi kan? Bukan sedang mimpi. Ketika itu dia ngomong bisa dibilang ya. Ya itu berarti seperti kayak apa ya? Cuman terbayang-bayang aja kali ya. Benar. Terus. Nah, ketika itu dia nyuruh baca Ali Imran. Saya baca dong. Itu saya download dulu tuh Al-Qur'an kan gitu. Saya download. Saya cari apa Ali Imran. Nah, itu ketika saya buka, ternyata tatanan itu keluarga besarnya ya, keluarga besarnya Ali Imran, siapa, dan akhirnya Yesus itu siapa diumumkan di situ. Nah, ketika saya baca yang ayat kedua, terus itu yang namanya agama itu cuma Muslim kan gitu. Yang benar. Nah, ketika itu, wah, saya berpikir merinding dong bacanya. Saya tarik garis ke belakang. Saya baca Bible. Nah, di perjanjian baru, di perjanjian baru di Kejadian ada itu, di Kejadian 1 ayat 1. Yang pada mulanya Allah. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi kan gitu. Terus di situ saya udah berpikir logika. Nah, di situ saya berpikir, oh ternyata tidak ada Tuhan gitu, selain dia. Tidak ada Tuhan selain dia. Itu kenapa? Itu saya masa syahadat itu nggak tahu artinya kok. Masa yang namanya bahasa Arab ya, bahasa Arab itu nggak tahu. Yang saya tahu itu bahasa Indonesia. Emang waktu syahadat nggak disebutin terjemahannya? Terjemahannya nggak disebutin, cuman asyhadu alla. Terus terakhir baru selesai itu baru tahu tidak ada Tuhan gitu. Aku bersaksi. Nah, sampai sekarang ya alhamdulillah mulai sholat gitu. Sholat ya, akhirnya kayak tenang gitu. Alhamdulillah. Baru ngerasa tenang. Tapi begitu udah baca Al-Quran. Ngomong-ngomong udah bisa juga kok. Boleh minum? Boleh dong. Iya. Minum aja santai di sini mah. Itu kopinya kenapa nggak dihabisin? Lazim kamu. Santai kalau ini mah di sini mah. Boleh. Cuma jangan ngerokok di sini. Iya, saya. Gua tahu lu pengen ngerokok. Kan udah. Sabar. Terus. Jangan heran Atau ya. biarkan dulu yang cerita deh. Waktu dia mulai hijrah itu gimana prosesnya? Sempet ribut dulu apa gimana? Makanya dijambak-jambak itu suruh sholat gitu dia. Sebenarnya namanya dia emang pas begitu abis nikah dia merasakan emang kalau pernikahan juga pasti ada cekcoknya juga. Iyalah, kan. Iya. Apalagi dia habis mualaf itu cobaannya banyak banget. Iyalah. Cobaannya banyak banget. Dia kayak merasa kayak kok gue lebih parah gitu loh. Semenjak gue masuk ke Islam mungkin gitu. Oh, terus? Terus pas itu gimana ya? Yang namanya sholat kan harus tergantung dari niat kita kan. Iya. Ya dulu sih belum ada niat ke situ.
Belum ada niat. Jadi dulu waktu nyuruh sholat Pak masih dijambak-jambak dulu baru sholat. Lah. Nah itu yang Nggak sampai jambak-jambakan. enggak. Udah kayak ini keluarga berantakan. Oh, Tapi kalau anak Oke, 10 oke. tahun nggak sholat boleh loh disabet. oh iya itu kan kalau anak yang nggak mau sholat ya. Iya, nggak Ini mau disabet sholat. nggak nih? Disabet nggak? Pengen kesabet aja. Sembit. Sampai saya baru tahu itu ketika mau nikah Hmm. harus kitan dulu dong kan gitu. Iya. Wah, kampus nih pikir. Gue Oh. paling anti Oh. gitu. Waktu nikah udah sunat belum? Waktu Belum nikah? kan gitu. Nah, Dia Waktu nikah belum sunat? Belum lah kok. Waduh. Oh bayangin umur Udah 25 nikah, tahun disunat nikah kayak dia. apa? Kata-kata papa kalau belum sunat nggak boleh ini ya, nggak Iya, boleh tidur bareng. Nah, lu? Satu atap. Nggak boleh tidur bareng Wah, udah. parah banget itu. Akhirnya Ya mau nggak mau kitan kok. Langsung berarti malam pengantin yang tertunda dong berarti. sebulan lagi gitu lamanya. Gila. Bayangin kok. Sebulan ubun-ubun berasap nggak itu? Berasa udah kayak Ya dibakar. nggak apa-apa lah itu memang syariat ya. Syariat Iya. harus diikutin. Berarti orang tuanya Bianca bagus. Bagus Ayahnya berarti. bagus. Ya bagus. Berarti ngajarinnya bagus. Ya nggak apa-apa lah. Patut dicontoh tuh. Itu dicontoh. Tapi lucu banget pas dia habis kitan loh. Kenapa? Masalahnya. Lucunya? Ya lu Dia antar sama abang saya, terus dia teriak-teriak kesakitan. Serius? Iya. Bunyi-bunyinya tuh kayak krek 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 gitu. Ya, Dialognya loh. yang kayak motor Bunyi listrik, apaan? Krek krek krek. kayak motor Udah alat listrik, dong. Lu kira motong kardus krek krek krek. yang kayak Udah, Masa pokoknya bunyinya krek krek rasanya krek? wah rasanya udah alat kok. alot banget. Oh udah alot. Oh alah. Berarti dokternya kurang canggih. Kitannya di umur berapa? Lah bukan, tapi kan kalau dokter zaman sekarang udah canggih, nggak pakai gunting kali. Tapi ini kayaknya dokter Ini kok udah 3 kali dibius kok. Dia udah di laser. Masih nggak mahal? Nggak ini nggak mempan. Waduh, Wah, kelainan gitu. pulang-pulang jalan ngakak. pulang-pulang pingsan tepar. Masa sih? Pingsan dia, sampai pingsan digotong 4 orang. Waduh, Aduh. mungkin karena udah stres kali dia. Kalau nggak stres sebenarnya nggak sampai Bukan, begitu. mungkin gara-gara udah alot ya memang benar. Ya Allah. Pasti. Umur berapa tuh waktu disunat? Umur 25 tahun. Alotan gua umur 27. Dibelot lagi malah. Gua nih sunat nih, datang ke klinik sendiri ya. Ini malah habis sunat nih, langsung pakai celana training, langsung naik motor, pulang sendiri, habis itu langsung pergi. Wah, itu mah enak tuh. Bisa langsung pergi jalan apa naik motor? Berarti kan yang bagus punya mungkin yang Jam lebih- jam terbang Enggak, dokternya berarti mungkin sunatnya yang murah kali ya. Iya, yang murah kok, bener yang murah. Langsung murah. Iya. pasti terjangkau gitu. Sampai Udah, kerker apa gitu. Aku pulang gimana dianterin sama abangku kan dia sampai begini-begini di motor kan. Dia naik motor. Ya begini. pulang-pulang udah kayak Enggak, penyakit sunatnya di ayam. mana? Di mana? Apa di mana? Di klinik ya? Klinik. Di Klinik. klinik. Masa kan dikasih obat? Dikasih obat. Dikasih obat. Dikasih obat sampai di jalan kan Udah. otomatis obatnya hilang biusnya. Gimana gimana ya? Sampai rumah minum lagi. Enggak masalah pas dia lagi sakit-sakitnya habis disunat abangku nawarin, Nawarin apa? Jo mau ke pondok bunga gimana ya? Iya, disuruh Ini jalan-jalan. saudara gitu. ada yang lagi berantem kan ya? Suruh nonton Udah pakai live sarung dance dulu. nyut-nyutan gitu kayak. Wah, saya Ngomong ini kuat banget ya. mau teriak Waduh. susah, ya dirasain lah gitu. Iya, iya, iya. Pokoknya kayak orang kena penyakit ayan gitu kan. Terus ngomong-ngomong waktu bersahadat sama Om Yunan itu tadi, itu nggak dapat sertifikat berarti. Belum, nggak ada dapat. Belum dapat. Tapi waktu nikah KTP-nya udah berubah jadi Islam atau Belum. gimana? Belum. Itu ngurus Belum. sendiri lagi. Ngurus lagi. Ngurus lagi. Terus akhirnya dapat Karena kan kita kan nggak pakai itu waktu itu belum ada apa namanya? Masih apa? Nikah siri gitu loh. nikah siri. Jadi belum Oke. ada buku nikah gitu. Oke. Terus sekarang udah punya buku nikah. Ini lagi pengurusan kok. Oh lagi ngurus. Oke ya. Sebulan tuh berarti tuh. Iya, sebulan. Malam minggu yang tertunda gitu. Malam minggu, malam pengantin yang tertunda. Iya. Malam. Sian amat. Orang Yang kasihan yang ini apa yang ini? Pokoknya ya. orang pengantin baru enak-enakan ya. Kalau saya Waduh gitu ya. sakitan. Tapi alhamdulillah ya sekarang udah punya anak ya. Enggak, alhamdulillah ini mau kedua kok. Nah ini yang kedua nih. Ini sekarang lagi hamil nih berarti. Iya. 9 bulan. 9 bulan. Brojol Iya, kok. udah. Jadi yang pertama laki-laki, yang kedua Laki. perempuan. Yang pertama kamu umur berapa sekarang? 1 tahun. 6 bulan. Oh setahun. 6 bulan. Sama-sama operasi lagi kok. Oh yang pertama operasi. Operasi. Sebenarnya kan nggak boleh harus jaraknya lebih dari. Iya langsung ya. Enggak ini kan karena mungkin tertunda jadi Kan kan gara-gara tertunda kok ya. kejar tayang. Jadi Terus gitu ya. Kejar tayang berarti. sekaligus. Oke alhamdulillah. Yang penting halal kan. Ya, suami
Yang penting udah muslim, udah halal, alhamdulillah. Nah, jadi nggak terjadi akhirnya waktu itu yang namanya nikah beda agama. Iya benar. Alhamdulillah. Kan yang dalam satu atap kan Iya. bingung juga orang kalau Iya, tanya iya. kan gitu. Waduh. Tapi seru juga ya. Artinya saya malah penasaran sama Om Yunan itu tuh tadi. Nah, itu. Beneran, saya pengen ketemu tuh. Dia nguasain 5 kitab. Iya, nguasain 5 Kitab kitab. apa aja? Dari kitab Bible yang dulu sama Bible yang sekarang. Oh, maksudnya 5 kitab Bible yang beda-beda? Enggak. Atau 5 kitab agama yang beda-beda? Agama yang berbeda-beda. Masya Allah, keren. Dari Konghucu. Keren. Dari Konghucu terus apa lagi sih? Saya sih tertariknya waktu kain nama ini mengekspos. Pernah ketemu Muda langsung Ustaz Hindu. Kenapa belum? Enggak ketemu, cuman saya Pengen ketemu ngelihat ya? Pengen justru ketemu pengen nggak? ketemu Pengen sama ketemu. kain nama. Wani Biro. Pengen ketemu. Agak pengen Wani Biro. tahunya itu Sama Ambon. Oh iya benar. pengen tahu Insya Allah. benar atau tidaknya Ya. kan gitu. Insya Allah ya, nanti kalau Ustaz Kenapa main ke sini, nanti saya Guys, bilangin. dengerin ya guys. Catat ya guys. Ntar saya bilangin ya. Sampai nggak diundang awas ya guys. Boleh. Benar. Nanti kalau Ustaz Kenapa main ke sini, datang. Masa ya? Benar. Pengen ketemu. Semalam saya sama Ustaz Kenapa baru di Masjid Ali Kelas di Padang Pasar Minggu. Saya pengen juga Baru kajian di sana. ya pengen belajar juga dari dia kan gitu. Ya. Masya Allah. Kalau mau belajar tentang kristologi, jangan sungkan-sungkan main ke sini. Tuh lihat belakang tuh. Itu apa tuh? Widih. Itu apa? Koleksinya tuh gimana nih? Iya tuh. Itu Bible Kitab yang semua. lama, yang baru, Iya. yang ayat-ayatnya beda-beda, bahkan yang ada yang ayat di sini ada di sini Tapi- nggak ada. Kitab Barnabas ada Barnabas yang asli yang nggak ada terjemahan tuh. terjemahannya ya. Ada. Tapi saya nggak pernah menganjurkan untuk Karena baca kan katanya Barnabas. sih saya cari tahu juga di kitab Barnabas dinyatakan gitu. Jangan menggunakan atau membaca kitab Barnabas, karena yang disebut dengan kitab Barnabas itu kan tadi ada dua. Yang satu dipercaya ditulis di abad keempat, yang satu lagi dipercaya ditulis di abad ke-16. Yang orang-orang atau teman-teman muslim sering pakai itu yang di abad ke-16. Itu memang sudah diterjemahkan, tetapi di dalam kitab Barnabas itu Isa itu tidak disebut sebagai Mesias. Berarti kan udah menyalahi akidah Iya benar. Islam kan? Benar. Nah, kalau gitu makanya jangan dipakai. Lagi Saya pula, juga tahu dari dia itu yang digantung di kayu salib gitu kok ya. Saya juga tahu itu sebenarnya itu adalah muridnya yang bandal yang bernama Yudas kan oh, gitu. itu tafsir. Kalau itu dari tafsir. Tapi ngomong-ngomong gini, ini kita bahas bentar nggak apa-apa ya. Dulu waktu masih Kristen, berarti percaya dong Yesus menebus dosa manusia. Iya percaya. Bener. Nah, Jadi dulu pernah merasa dosanya ditebus sama Yesus. iya. Masih percaya dulu ya. Gue cuma nanya doang nih. Seandainya, Iya. Jo ya, yang waktu itu percaya bahwa Yesus itu nebus Manusia. dosanya Jo dengan cara mati di atas kayu salib, ya, gitu kan? Iya. Seandainya Jo waktu itu jadi muridnya Yesus, lagi ngelihat Yesus mau disalib, ya. Seandainya nih, Seandainya. pada waktu itu Jo kalau ngelihat Yesus mau disalib, itu Jo bakal pertama lari seperti murid-murid yang lain, atau yang kedua menolong Yesus supaya jangan disalib, atau yang ketiga menolong tentara Romawi ikut nyalipin Yesus. Dulu ya kalau udah bilang. Iya dulu ini ceritanya kalau masih percaya bahwa Yesus menebus dosanya Jo, terus seandainya Jo jadi muridnya Yesus yang waktu itu ngelihat Yesus mau disalib, Ya, kalau kira-kira kita gimana tindakannya? nolong kan gitu. Nolong, Nolong. biar penebusan dosanya Iya, sukses gitu ya. benar. Jahat dong, masa disalib, masa nyalib. Karena kayak berjalannya waktu ya karena udah tahu siapa dia kan Iya. gitu. Ya. Kalau di Islam kan kita diberitahu di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa Al-Masih kan tidak dibunuh dan tidak disalib. Iya Ya benar. kan? Jadi kalau cerita di dalam Bible, saudara kita yang Kristen yang masih percaya dengan itu yaitu hak mereka. Hak mereka. Gitu ya. Begitu juga Ya, orang namanya- tuanya. Ya intinya namanya agama kan tidak ada keterpaksaan. kan, Iya. gitu. Jadi intinya kalau orang tuanya Jo atau keluarga besarnya Jo masih percaya itu ya silakan. Silakan. Itu hak mereka. Ya. Kita juga nggak Tidak mau. bisa maksakan. Iya Tidak bisa memaksakan maksa. kita Nggak juga boleh. mau. Iya. Di dalam Karena- Islam tidak ada paksaan ya. Ya dosa ya jatuhnya dosa kita gitu. Dosa apa? Kalau memaksakan Oh iya, kan udah dilarang la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah ya. Untuk agamamu. iya. Nah, lakum dinukum Lakum waliyadin. waliyadin. Nah, jadi sekarang ngomong-ngomong nih, sholat yang dulu ditinggalin,
itu udah dikodok belum? Ya ini kayak belajar gitu lagi kok. Belum dikodok berarti. Kode sih Kode itu artinya tetap dilakukan walaupun tetap dilakukan. maksudnya gini. Kan dulu kan selama 6 bulan ini kan meninggalkan sholat. Terus sekarang sholat. Nah, yang dulu ditinggalin ini sudah kalau istilah bahasa kayak bayar utang gitu kok. Iya, dirapel. Udah belum? Belum kok. Itu namanya dikodok. Nah, itu harus dikodok. Caranya gimana? Dicicil. Kayak puasa ya. Sunnah dong ya. Bukan sunnah, itu fardu, itu wajib. Wajib. Kalau ditinggalkan, cicilnya caranya gini. Jadi setiap kali sholat fardu, sholat wajib, iya. entah subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya, setelah selesai sholat fardu ini, sholat sendiri. Sholat sendiri dengan niat mengkodok sholat yang dulu ditinggalkan. Niatnya? Niatnya ya dengan niat mengkodok sholat yang dulu ditinggalkan gitu. Kodok. Ya. Sholat asar yang setelah fardu nih ya. Iya. Misalnya setelah sholat subuh, mengkodok sholat subuh yang dulu ditinggalkan. 2 rakaat kan. 2 rakaat. Habis itu mau ditambah lagi, sholat zuhur yang dulu ditinggalkan, dilakukan lagi gitu. Itu namanya kalau bahasa sekarang apa ya? Dirapel gitu ya? Rapel. Dirapel. Ya. Kalau bisa dihitung, kalau bisa. Jadi nggak bisa dihitung masalahnya itu. Kira-kira lah dulu meninggalkannya berapa lama? Kan dulu waktu setelah bersyahadat sholat nggak? Belum lah kok. Kan dari syahadat kan belum. Ingat kan pasti tanggal syahadat tanggal berapa kan? Nggak sih. Nah, diingetin sampai terakhir sholat itu berapa hari itu? Wah. Nah, berapa hari tinggal kali aja 5 rakaat 5 kali sholat sehari. 1 kali sholat berapa rakaat tinggal disesuaikan aja. Tetapi melakukannya dengan cara dicicil. Misalnya habis sholat subuh, kodok berapa sholat yang dikodok sekuatnya. Habis zuhur begitu, habis asar begitu. Nanti insya Allah pasti semuanya terbayar. Insya Allah kalau memang niat. Dan itu hukumnya wajib. Wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan. Karena begitu syahadat itu sudah mempunyai kewajiban untuk sholat. Iya. Harus sabar dalam nyicil gitu ya. Ingetin loh. Ya. Itu wajib. Wajib. Wajib ya. Jadi jangan karena dulu kita nggak sholat karena kita mungkin nggak tahu atau kita nggak ngajarin, nggak diajarin gitu ya. Tetap sekarang kita udah tahu. Kayaknya rasanya sayang banget kok ninggalin sholat ya. Nah itu dulu kenapa nggak maksa dia sholat? Kenapa nggak maksa dia sholat? Ya, namanya sholat kan nggak boleh dipaksa gitu. Harus kalau ya. anak kecil aja boleh dipukul kalau untuk sholat loh. Dari 10 tahun aja kita harus sabet dia kalau dia nggak mau sholat gitu. Iya. Tapi sekarang gini. Nanti lama-lama dari kan sholat itu kan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, baru haji kalau mampu. 5 rukun Islam ini kan harus dijalankan oleh seorang muslim. Ya kan? Kalau salah satunya ditinggalkan, berarti kan nggak menjadi muslim yang kafah gitu. Tetapi pengertiannya gini. Kan memang sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri kan, melalui nabi kita kan. Walaupun misalnya nggak sholat, Allah tetap Allahu Akbar nggak? Tetap. Sholat, Allahnya juga tetap Allahu Akbar kan? Jadi mau sholat nggak sholat, Allah tetap Allahu Akbar. Iya. Berarti yang butuh sholat siapa? Allah atau yang butuh sholat? Saya. Nah, diri sendiri. Jadi sebenarnya manusia yang butuh sholat, bukan Allah yang butuh manusia untuk sholat. Iya. Allah memerintahkan manusia untuk sholat untuk kebaikan siapa? Kita sendiri. Untuk kebaikan manusia, bukan untuk Allah gitu. Nah, itulah maka hikmahnya di situ. Hikmahnya di situ ya. Ya. Jadi kalau ngutang bayar. Gitu. Iya, benar. Sama juga kalau ngutang duit. Bayar. Utang duit mau sampai kapanpun tetap harus bayar. Kalau nggak bayar di dunia nanti di akhirat lagi. Itu dia. Nah, gitu. Ada hukumnya. Ya, ingetin ya, kodok. Jadi setiap kali sholat fardu, kodok. Setiap kali sholat fardu, kodok. Oke, nanti dipelajarin, bisa dicek di Google ya. Kalau nggak mau jambak. Sabet. Kalau kamu jambak kayak di foto tuh. Oke, ya jadi alhamdulillah Jo dan Bianca punya cerita yang seru ya, tetapi ini juga mudah-mudahan bisa jadi buat pembelajaran yang buat para penonton di sini. Mudah-mudahan cerita daripada Jo, cerita juga dari Bianca bisa menguatkan iman akidah kita semua ya. Siapapun lah
Bercanda boleh, tapi kalau urusan akidah nggak boleh bercanda. Benar. Ya kan? Benar. Ada cerita lagi yang belum diceritain tadi mungkin? Iya. Yang kira-kira penting gitu. Saya rasa sih Sholat apa? Oh, waktu pertama kali sholat belajarnya dari mana? belajar sendiri. Dari YouTube atau dari? Iya, dari YouTube. Oh, YouTube. Ada dibantu Ya juga itu tadi yang dia pertama kali takbir katanya dia kebayang baca Iya, Yesus katanya. Terus giliran ditanya pas dulu. pas baru banget mualaf, pastikan baru Intinya, masih kaku, hidayah masih itu kaku. pasti ada lah, pasti ada. Nah, gue pengen nanya. Dulu waktu pertama kali sujud nih, muka ke lantai nih, apa rasanya? Ngerasa kayak ya biasa kok. Iya, maksudnya dulu waktu Kristen di gereja kan nggak pernah sujud pasti Nggak kan? pernah sujud. Nggak pernah kan? Nggak pernah sujud. Berlutut pernah? Berlutut pernah. Di Metodis ada ya berlutut Iya, ya? berlutut. Itu ketika waktu mau dibaptis doang. Gitu. Oh, teman baptis. Kalau kebaktian biasa nggak ada berlutut. Nggak ada. Ya duduk doang. Oke, berarti di gereja sebenarnya kalau nggak ada baptis berarti nggak ada berlutut, nggak ada sujud. Nggak ada sujud. Tahu nggak Yesus kalau di Bible itu sujud doanya? Tahu. Tahu. Nah, pada waktu kita sujud, apa rasanya? Ngerasain nggak kita tuh seperti kayak hamba yang nggak ada Iyalah, pasti. daya apa-apa gitu loh? Ngerasain begitu nggak? Ngerasa juga gitu kok. Atau pas lagi sujud kebayang muka Yesus lagi? Enggak. Oh, enggak. Rasanya itu Kirain. Nah, itulah. rasanya kayak gimana ya? Kayak nanggung beban yang begitu berat gitu ketika sujud. Nah, ketika itu kayak ngerasa dosa itu kayak numpuk gitu loh. Nah, Tapi waktu sujud terasa gimana? Terasa hilang atau bagaimana dosanya? leganya itu kayak mau nangis kok. Ngerasa kayak bersalah. Kayak mau nangis. Nah, terus juga sholat kan dulu pernah ditinggalkan. Kan tadi saya bilang harus dikodok. Puasa gimana? Puasa alhamdulillah. Ya tadi Yang kan 2020. itu belum Itu udah lewat puasa berarti kan? Agustus ya? Ya Agustus. Sebelumnya aku juga udah ngomong kalau puasa itu wajib Ya. yang sebulan itu kan. Iya. Terus waktu 2021 nggak puasa juga? Enggak puasa. Waduh, gimana nih? Itu kan belum apa yang belum Belum pengen ada ke rasa situ. pengen gitu ya? Mencari tahu dia. di situ belum mencari tahu siapa sebenarnya kan gitu dan apa ya kalau bisa dibilang Apa itu Islam gitu. hukum-hukumnya gimana kan gitu. Coba cari tahu ya. Kalau kita meninggalkan sholat tadi jelas harus kodok. Kalau kita meninggalkan puasa kita juga harus bayar. Bayarnya dalam arti bayar puasa atau bayar fidyah. Gitu Cari ya. tahu. Yang kemarin aku bilang. Kalau misalnya berat membayar dengan puasa, cari tahu Puasa Senin kompensasinya apa. Kamis juga bisa. Beda, itu beda. Beda lagi. Puasa Senin Kamis untuk membayar puasa Sunnah. yang Ramadan itu beda. Iya, beda. Untuk membayar puasa yang Ramadan itu kalau nggak kita bayar dengan puasa, kita bisa bayar dengan fidyah. Coba cari Iya. tahu. Fidyah ya. Fidyah namanya. Fidyah. Ya, cari tahu ya. Itu harus dijalankan. Harus diselesaikan. Karena itu utang. Utang. Benar. Benar-benar. Nggak bayar di dunia nanti tagih. Di akhirat. Iya. Karena apa? Udah punya anak kan? Udah. Anak sekarang setahun. Sebentar lagi gede, nggak berasa pasti udah gede. Udah punya tanggung jawab Tanggung ngajarin jawab. sholat anaknya. Apalagi kalau perempuan ini, wah Nah. tanggung jawab kamu bener-bener. Apalagi ini udah mau yang kedua lagi. Oh, Kalau bapaknya nanti nggak bisa ngajarin sholat gimana? iya. Benar. Nggak bisa ngajarin ngodok gimana? Apalagi kalau caranya anak perempuan dulu. loh ya, dia Ya. yang bawa kamu ke surga nanti. Nah, jadi pulang dari sini nanti tolong pelajarin lagi Islamnya. Ya. Pelajarin lagi Islamnya bagaimana kita hidup mengikuti syariat Islam. Kalau kan sudah punya niat nih yang kuat kan untuk menikahi seorang Bianca. Iya, Kan? benar. Jangan Biancanya udah dapat Islamnya diremehin gitu, jangan. Kalau masalah remehin sih kagak kok. Ya. Gitu. Kalau- Bukan maksudnya kalau nggak menjalankan kan berarti Iya. ya oke lah, Beda. saya cabut bukan meremehkan lah, tapi meninggalkan atau dengan alasan apapun itu tidak diperbolehkan lah untuk seorang muslim ya. Benar. Jadi jangan karena kita udah masuk Islam. Memang masuk Islam dengan cara menikah itu tidak ada salahnya. Menikah adalah salah satu cara atau salah satu pintu untuk masuk Islam. Tetapi jangan karena kita hanya mau menikah terus Islamnya kita tidak jalankan, itu juga tidak Iya benar. baik. Tidak baik Iya. benar. Ya, itu yang harus kita ikutin. Saya setiap kali mensyahadatkan seseorang, saya selalu nanya, ada nggak yang maksa kamu masuk Islam?
Kalau udah bilang nggak ada, saya lanjut pertanyaan kedua. Orang tua kamu mengizinkan nggak kamu masuk Islam? Kalau kamu sekarang udah cukup umur, kamu nanti bisa menolak orang tua kamu yang menolak, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Yang ketiga saya tanya, di Islam tuh ada syariat. Ya kan? Setelah bersyahadat itu ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji kalau mampu. Janji nggak mau ngejalanin. Nah, kalau dia janji mau ngejalanin, baru saya syahadatin. Kalau dia nggak janji ngejalanin, saya nggak berani syahadatin. Benar. Oke, mungkin dia janji depan saya. Nantinya dia nggak ngejalanin itu bukan urusan saya. Yang penting dia udah janji depan saya aja pokoknya. Nanti kalau dia butuh sertifikat itu, saya tagih. Coba sholat dulu depan saya. Nah, saya gituin. Kalau sholat udah benar, bacaannya udah benar, baru kita keluarin sertifikat. Mungkin kita baru dapat bimbingan dari Nah, dan di. Memang perlu yang namanya, itulah fungsinya mualaf center. Iya benar. Mungkin karena dulu nggak diajak ke mualaf center. Iya, benar. sampai saat ini pun kita belum ketemu sama MUI-nya juga belum ada kok. Nah, kalau gitu gini, saya kasih buku deh. Sebentar. Coba maju dikit. iya. Ada di sini bukunya. Nah, Ini tuntunan. ini ada buku. Memang di YouTube banyak ya, di internet juga pasti banyak. Ini ada buku tuntunan sholat lengkap nih, ada plusnya lagi. Ya, ini buku yang sangat-sangat dasar lah. Ini nanti dibaca satu-satu. Banyak sekali tuh. Dibaca aja dulu. Itu ya, sholat. Maksud saya baca dulu, paham nggak paham belakangan, yang penting baca dulu semuanya. Ya, nanti kalau yang nggak ada yang nggak jelas tanyain. Ya, ini semuanya ada jelas nih. Arti-artinya apa, caranya wudhu bagaimana, wudhu yang sah bagaimana, yang nggak sah bagaimana, kalau nggak ada air bagaimana, boleh tayamum dan segala macam. Najis itu gimana, artinya apa, cara-caranya semua ada. Nah, tolong dibaca ya. Iya. Siap. Butuh sertifikat nggak? Udah nggak butuh? Apa? Kalau ada sih butuh. Butuh. Belajarin ini, nanti sholat depan saya. Kalau udah bisa, baru saya kasih sertifikat. Gimana? Boleh? Iya, boleh. Gitu ya? Boleh. Berani? Berani. Nah, udah. Saya tunggu udah. Bisa nggak 1 minggu belajar kayak gini? Sebentar ini mah. Iya, apalagi udah bisa sholat kan? Ya udah, kalau udah bisa sholat mah Udah nanti hafal aja. bacaan-bacaan dia juga. Tapi nanti juga ini di sini nggak cuma masalah sholatnya aja, tapi sebelum dan sesudah sholat bagaimana, apa yang harus dilakukan. Ya. Nanti ada wudhu, ada zikir ya. Ya. Puasa kan? Puasa. Bener nggak puasa? Puasa, cuma dia hari ini tidak. Kalau hari ini. Oh, hari ini. Nanti aku bilang harus diganti setelah lebaran. Harus ganti. Oke ya. Tolong ditanamkan di dalam pikiran kita yang namanya syariat tadi yang saya sebut, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu semuanya harus jalanin. Kalau kita mau hidup istilahnya dengan dengan barokah gitu. Artinya barokah tuh gini. Jangan kalau yang ini ada yang ditinggalin, terus kita komplain hidup kok begini ya. Gitu. Nah, jangan begitu. Kok hidup cuma begini-begini doang, kok gua susah mulu ya, kok gua kena musibah ya. Nah, komplainnya bisa, tapi ngejalaninnya enggak. Nah, itu yang salah. Kalau nggak mau istilahnya komplain, ya ini jalanin dulu. Yang syariatnya jalanin dulu. Kalau udah ngejalanin ini, kita istilahnya itu tawakal gitu. Tawakal itu artinya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau kita udah tawakal nih, berusaha tawakal nih, terus masih ada juga kena musibah, nah itu namanya ujian. Benar. Ya. Ujian, namanya ujian. Tapi insya Allah kalau kita tawakal, insya Allah pasti kasih jalan. Pasti kasih jalan. Kalau mungkin sekarang lagi kerjaan lagi susah, insya Allah pasti nanti Allah kasih jalan. Dan Allah pasti akan berikan rezeki dari pintu yang nggak disangka-sangka. Iya. Itu kuncinya masalahnya. Udah pernah ngerasain sih. Nah, apalagi udah pernah ngerasain. Dan jangan lupa sodako. Ya, benar. Apalagi itu satu. Justru sodako yang paling nikmat itu kalau nggak punya duit. Iya, benar. Nah, itu. Saya ngerasain. Apalagi kalau nggak mau ngerasain lagi. Ngerasain lagi. Lagi nggak ada. Jangan cuma udah pernah ngerasain lagi dong. Iya. Kalau bisa ngerasain terus, dan ngerasain lagi. Kalau kata papa sih, pas lagi nggak ada duit, terus abis sholat subuh. Terutama hari Jumat. Itu yang paling barokah. Benar. Ini percaya nggak percaya sih. Ya, benar, itu. Jalanin aja, cobain aja. Iya, benar. Nanti pasti ada. Nah, apalagi kalau sodakonya hari Jumat ke anak yatim piatu. Wah, udah paling top. Benar. Oke?
Mudah-mudahan Jo datang sini sama Bianca nggak pulang dengan percuma gitu ya. Iya, Pak. Kita saling melengkapi. Saya Iya. juga masih banyak salahnya. Kodo tadi kok ya. Kodok. Belajarin kodok. Nah, nanti mungkin di sini juga ada. Di sini kayaknya ada kodok. Pelajarin ya. Pasti ada kodok. Tuh, macam-macam tuh sholat tuh. Ada sholat rawatib, ada sholat sunnah wudhu, sholat duha, tahiyatul masjid, tahajud, istiqoroh, mutlak, awabin tuh banyak di sini. Coba cari nanti sholat kodok. Pasti ada lah, ya. Iya, Cari nanti aja. baca. Cari ya, pasti ada deh. Insya Allah. Nanti bersabar. Waktu nyicil kodenya itu harus sabar. Iya. Benar. Ya. Nggak mungkin langsung jebret gitu. Nah, iya. Hidup cuma Sabar. sekali. Iya, hidup cuma sekali. Apalagi masih muda. Sayang banget Sayang. kalau menunda-nunda. Kalau udah masuk Islam tapi nggak menjalankan apa yang disyariatkan Islam. Syariat yang diturunkan kepada manusia, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada gunanya buat manusia. Benar. Kalau nggak ada gunanya ngapain? Iya. Yang paling tahu kita siapa? Yang paling paham kita siapa? Yang menciptakan kita. Itu kan? Iya, benar. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Saya yakin bisa. Bantu ya. Amin. Iya. Bismillah. Gitu. Harus bantu. Ini kan imam sekarang kan. Imam Iya. Bianca sekarang. Lu udah jadi imam dia. Lu kan tapi lu surganya Bianca itu ada di imam. Iya. Tapi Pasti. Jangan cuma surganya dia nikah tetap, pengen Biancanya doang. Oh, enggak lah. berarti tuh. surganya suami tetap sama ibunya. Iya. Iya. Nah, surganya Mas Jo ada di ibu. Benar. Surganya dia ada di imam. Nah, Itu. Jadi kalau dia nggak ngajak sholat, omelin. iya. Atau nggak nyuruh sholat Bianca, omelin. Iya. Oke? Benar. Ini bukan saya mau ceramah nih, bukan ya? Iya. Bukan mau ceramah. Maksudnya ini hanya Sama nambah ilmu ya juga. kita saling melengkapi. Sharing. Iya, Dan saling. kalau di dalam Islam itu kita harus saling menasehati. Benar, benar. Pasti itu. Menasehatinya bukan untuk saya, tapi untuk kebaikan kita semua juga ya. Kalau orang menasehati kan juga kadang berbalik juga kayak yang menasehati gitu. Makanya saya dari tadi nggak berani nunjuk. Soalnya kalau saya nunjuk 3 jarinya ke saya. Gitu. Iya. Oke? Iya, iya, oke, Pak. Insya Allah nanti Jo harus banyak belajar mengenai Islam ya. Pasti. 2 tahun sebenarnya waktu yang cukup lama untuk belajar. Artinya sayang sekali gitu kalau nggak belajar dan nggak menjalankan gitu ya. Ya, siap. Mudah-mudahan nanti Jo menjadi imam yang soleh. Amin. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah. Anak nomor 2 nih. Iya. Wah, gimana? Tanggung jawabnya besar. Iya. Oke, cukup kalau gitu? Ya, Pak. Atau ada lagi? Atau ada mau ditanyain? Cukup. Itu saatnya. Ada mau ditanyain? Udah cukup. Bismillah, kita juga berdoa mudah-mudahan nanti persalinannya lancar, Amin. ibu dan anaknya sehat ya, insya Allah ya. Salam buat keluarga besarnya, semuanya semoga semua sehat ya. Oke, kalau gitu kita udahan nih. Jangan lupa kok. Apa tuh? Ustadz kayak nama itu. Tenang, nanti kalau saya nama datang Kayak sini nama. saya kabarin. Ya, udah sekarang. Mau telepon sekarang? Telepon dong sekarang. Kalau dia ngangkat, biasanya dia suka di atas motor, Ada 2 orang mualaf, satu dari Batam, satu dari Ambon. Iya. pengen ketemu gitu ya. Kan gua tadi nanya Wani Piro. Atau mau ditelepon sekarang? Bentar. Baru aja kemarin kita ngobrol di Masjid Al Ikhlas, ya baru semalam ya? Iya. Wah, tahu gitu kemarin saya datang gitu. Kalau ditawarin, situ nggak bisa. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Nah, Masya Allah. sebentar, Ini sebentar. Mana sih gambarnya? Video call, Ustaz, video call, Ustaz. Masya Video Allah. call. Jadi orang kita nonton dia udah setahun yang lalu ya? Kelihatan siapa? Kelihatan Glenn. Itu siapa yang dada-dada itu? Nah, alhamdulillah. Ustaz, Masya Allah. ini Ustadz ditunggu di studio. Kapan Ustadz bisa ke sini? Ini ada fansnya Ustadz kayak nama, pengen ketemu. Ada satu daerah itu kan sih. Satu daerah, Satu daerah loh. satu daerah sama Ustadz kayak nama. Ambon. Ini yang satu daerah ini orang ini. Ini yang satu daerah ini orang ini. Halo. Kelihatan nggak, Dad? Kain nama. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini kan ada cahaya. Belum pernah ketemu kan? Belum Enggak. ketemu. Ini orangnya belum pernah ketemu Ustadz kayak nama, tapi Sering dia tuh nonton. satu daerah sama Ustadz kayak nama.
Oh ya? Satu kampung. Kita suka nonton bareng nih bertiga nih. Ambon. Nih. Tuh. Halo Pak Ustadz. Nah. Ambon. Kota Ambon. Ambon di mana? Beta di Batu Gantung. Oh. Ambon Kart. Ambon Kart, aku tuh Ambon Kart. Ambon Kart. Tapi ada papa punya marga ada, nanti aku kasih tahu kalau ketemu. Belum pernah, makanya dibilang Ambon Kart. Ambon Cup. Iya. Pulang lihat Jasio dulu, pulang lihat. Mantap. Aduh. Ustaz, ini ada satu lagi. Ada satu lagi, mualaf juga belum lama. Ini juga pengen ketemu Ustaz Kenama. Dulu nonton YouTube-nya Allahu Akbar. Ya. Kalau dengar Ustaz Dondi bilang sudah syarat. Udah intinya saya nantikan Ustadz datang ke sini. Saya pengen ya minta bimbingannya gitu loh. Pengen ketemu. dulu mau mualaf tuh nontonin YouTube-nya. Pengen. Kalau dengar Ustaz Dondi bilang ada yang syahadat pun mau nangis. Makanya Ustaz Dondi jangan ngomong gitu. Udah, ini Jangan ngomong gitu, gue suka mau nangis kalau dengar gitu. ini alhamdulillah udah pada syahadat Ustaz. Cuman ini ya malu kan debt kolektor nangis malu. debt kolektor lagi. Debt kolektornya jangan kenceng-kenceng ah. Debt kolektor. Setiap kali ada yang syahadat nangis. Aduh. Masya Allah. Iya, Setiap kali ada yang bilang syahadat saya nangis. Masya Allah. Ini, Iya. Nah ini istrinya tadi, istrinya Bang Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Suami kalau nonton sampai nangis loh. Iya. Nonton Ustadz. Barakallah. Insyaallah saya minta Sampai doanya aja. nangis loh. Buat Kaina, buat Kodondi, buat Kohani. Gak pernah lihat dia nangis, tapi dia kayak itu sendiri. Kemarin aja dia ketemu Coki aja nangis. Intinya Ustadz saya pengen ketemu juga kan di sini kan. Saya pengen minta bimbingannya. Insyaallah kita ketemu, Abang. Kita ketemu insyaallah. Insyaallah kita ketemu. Tenang aja. Allah yang akan kita kumpul semua nanti. Insyaallah. Insyaallah. Iya. Insyaallah. Iya, Masya Allah baik banget orangnya. Ini soalnya saya masih di jalan karena mau ke tempatnya Haji Ardi karena ada satu yang kemarin satu keluarga itu Kodoni. Iya. Anaknya perempuan sakit. Oh, iya. Tapi ternyata papanya ini marah-marah karena begitu masuk rumah sakit yang susternya itu bilang gini, ya udah masuk sini tapi COVID kan dulu ya gitu. Dia marah. Oh, iya. Marah dia. Jadi saya bawa Haji Ardi sebagai lurahnya untuk datang memberi keterangan ke rumah sakit tersebut. Siap. Rumah sakit di Narogo. Siap. Insyaallah semua dimudahkan ya Ustadz ya. Amin. Insyaallah. Siap. Hati-hati di jalan Ustadz. Oh, itu di belakang ada penyanyi. Ah tuh, siapa tuh penyanyi? Apa dia? Ratu Mahina kan? Oh, kenapa saya sombong sekali sekarang toh? Beres. Saya baik. Sombong baik. Bung datang ke sini juga. Ketemu ngobrol-ngobrol dulu. Iya, si Dona nanti beta pasti datang situ si Dona, tenang aja. Beta syahadat yang Kodondi nih. Bagus, beta senang sekali. Iya. Sebelum beta pun mualaf tuh beta. Ya, udah. Beta sebelum syahadat tuh nonton Ustaz Benama terus di YouTube. Mana banyak nyanyi, Bung Lida. Harus datang Ustadz. Itu di studio nanti sama Glenn nyanyi begini. Ku Justru beta tuh jarang gereja, bahkan enggak ini. Buset, ada yang jubalitan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Masya Allah tuh kan Ustadz Kenama. Insyaallah nanti ketemu lah insyaallah. Amin. Ya. Netizen langsung heboh. Enggak, saya kan mau keluar kota dulu nih besok siang. Nanti insya Allah pulang dari luar kota, saya atur waktu Ustadz Kenama datang sini. Ya. Saya nunggu ini jadwal Suruh libur. bawa keyboard, katanya kirim kebaktian. Aduh. Baik, kalau gitu udah ya, kita mau pamit ya, undur diri ya. Mudah-mudahan pertemuan kita nih, Jo datang ke sini, Bianca datang sini ya sama Stevi dan Rojak.
semuanya itu tidak ada yang kebetulan. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke